datang di program Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Herning Tias dari SMPK Kolese Santo Yusuf 1 Malang. Dan pada kesempatan kali ini, saya mewakili Malang 5 yang akan membawakan salah satu aksi nyata dari modul 1. Aksi nyata yang saya angkat bertajuk Klinik Kasih. Aksi nyata ini terinspirasi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Program Klinik Kasih ini berangkat dari semangat mendidik dengan memperhatikan kodrat anak tanpa melupakan kodrat zaman, dan tentu saja budaya di mana anak tersebut lahir dan bertumbuh. Berikut adalah latar belakang dari aksi nyata Klinik Kasih ini. Tentu ini bertentangan dengan filosofi KHD terkait pembelajaran yang berpihak pada anak. Itu sebabnya aksi nyata ini memiliki tujuan seperti yang tampak pada layar, sehingga memberikan peluang bagi peserta didik untuk menggali potensi dirinya dan menunjukkan potensi dirinya sebagai salah satu unsur keberhasilan dalam pembelajaran. Sebagai sebuah program yang merupakan aksi percobaan, tentunya kami membutuhkan tim kecil, dan inilah tim pionir dari aksi nyata Klinik Kasih ini, tentu dengan peran sesuai bidang masing-masing. Bagaimanakah tahapan atau langkah-langkah dari perencanaan hingga pelaksanaan program ini? Mari kita saksikan bersama pada tayangan berikut. Pada tahap awal dimulai dari budaya guru sendiri yang harus mampu melihat diri secara positif dan melihat potensi diri untuk terlibat di dalam komunitas. Seperti ini bentuk latihannya. Tahap kedua, melatih budaya baru untuk mengubah hal-hal yang sederhana, misalkan secara verbal, dengan latihan semacam ini. Setelah tim atau para guru siap dengan mindset dan paradigma yang baru bagaimana untuk mengoptimalkan potensi guru maupun keterlibatannya dalam mengoptimalkan potensi siswa, baru kita masuk ke dalam platform yang kita jadikan media semacam almari potensi siswa untuk Klinik Kasih kita ini yang disebut dengan almari Aku Berharga, seperti yang tampak pada layar. Berikut adalah beberapa contoh sederhana yang kami tengarai bisa memberikan dampak yang positif kepada peserta didik dengan cara yang sesuai dengan nama programnya, yaitu kasih. Walaupun pada dasarnya untuk menyelesaikan aksi nyata ini, kita hanya memerlukan waktu beberapa pekan hingga sampai saatnya memberikan laporan penugasan, tetapi melihat dampak dari program ini, sangat sayang bila dihentikan hanya untuk tujuan penugasan. Maka dengan izin dari kepala sekolah dan kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang menjadi tim pionir dari proyek Klinik Kasih ini, kami menindaklanjutinya hingga akhir tahun pembelajaran. Maka merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa ketika pada aksi nyata modul ketiga
Aksi nyata satu ini, yaitu klinikasi, masih dapat kita kolaborasikan menjadi satu program yang saling mendukung. Program klinikasi ini kami integrasikan dengan program modul 3, yaitu kolaborasi dalam pendekatan berbasis POA. Di dalam program klinikasi ini, yang kemudian diintegrasikan dengan program kolaborasi POA, kami mengundang dan melibatkan orang tua dalam kegiatan Sapa Sanak. Apa yang terjadi dan dampak apa yang kami dapatkan melalui program ini, mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Bapak dan Ibu, bayangkanlah bagaimana apabila setiap anak merasa berhasil dalam pembelajaran. Bayangkan juga bagaimana bila setiap di akhir pembelajaran, murid bukan hanya memegang nilai rapor yang tentunya kita harapkan baik, ya, tetapi bukan hanya murid-murid yang dianggap mampu membawa pulang bonus piala kemenangan. Bayangkan apabila piala kemenangan itu juga dipegang oleh semua anak tanpa terkecuali. Karena piala kemenangan itu tidak harus merupakan hasil dari sebuah kompetisi, di mana tentu peluangnya sangat terbatas, tidak bisa untuk semua anak. Maka kemenangan yang hakiki adalah ketika anak-anak mampu berjuang bangkit dan mengalahkan ego mereka, menghasilkan sebuah portofolio sebagai bukti keberhasilan pembelajaran mereka. Bayangkan Bapak Ibu, apabila portofolio itu bisa berupa sebuah novel, kumpulan puisi, gubahan musik, resep pangan bergizi, kerajinan programming, content creator, penemuan ilmiah, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bayangkan apabila portofolio itu menjadi salah satu jalan pembuka bagi masa depan mereka. Tidakkah itu indah bagi masa depan anak-anak bangsa? Dan yang terpenting, kita bayangkan Bapak Ibu, tak peduli kapanpun tiba saatnya kita berpulang, kita siap dan ikhlas. Karena amanah mendidik telah kita jalankan seturut rencana Allah yang telah mengizinkan anak-anak lahir dalam kodratnya. Selamat mendidik dengan semangat merdeka belajar. Terima kasih.